Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gautama Dwi Kristanto, NPM 1804040043, jurusan Ekonomi Syariah, absen 15, kelas D. Saya di sini akan menjelaskan materi saya tentang represi finansial dan kebijakan moneter. Yang pertama, pendalaman represi finansial. McKinnon dan Shaw menitikberatkan analisis pada represi finansial. Represi finansial bermula dari kondisi di mana pasar modal tidak efisien atau berada dalam keseimbangan. Sistem finansial suatu negara disebut ditindas apabila pasar finansialnya masih terbelakang dan harga-harga kekayaan finansial masih mengalami distorsi. Yang terakhir ini umumnya ditandai dengan penetapan pagu suku bunga oleh pemerintah di bawah tingkat keseimbangan yang berlaku di pasar. Pendalaman finansial menurut Shaw adalah akumulasi aktiva-aktiva keuangan yang lebih cepat daripada akumulasi kekayaan yang bukan keuangan. Sedangkan Crotty dan Stenow mendefinisikan pendalaman finansial merupakan peningkatan jumlah pembiayaan produksi investasi melalui pasar formal atau khusus. Pendalaman finansial dipandang sebagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan akumulasi modal dan meningkatkan aksesibilitas pembiayaan dalam meningkatkan aset keuangan menciptakan ekspansi ekonomi real. Tujuan utama pendalaman finansial adalah meningkatkan rasio tabungan domestik terhadap pendapatan untuk meningkatkan atau memperdalam ukuran sistem moneter untuk menghasilkan peluang keuntungan bagi investor. McKinnon dan Shaw memperkenalkan pendalaman finansial sebagai pengukuran alokasi modal yang efisien dengan merubah sumber daya yang tersedia untuk peluang investasi yang lebih baik. Pendalaman finansial dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pendalaman simpanan, merupakan rasio antara jumlah simpanan pada lembaga keuangan terhadap PB nominal. Yang kedua, pendalaman kredit, merupakan rasio antara jumlah kredit terhadap PDB nominal. Materi selanjutnya tentang kebijakan moneter. Yang pertama, definisi kebijakan moneter. Secara umum, kebijakan moneter adalah proses yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk suatu negara dalam mengontrol atau mengendalikan jumlah uang beredar dengan penargetan tingkat suku bunga dengan tujuan mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sudah termasuk di dalamnya stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah. Secara khusus, Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia atau BI yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI menyatakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian uang beredar dan atau suku bunga. Dalam hal ini, BI bisa menggunakan pendekatan kuantitas dan pendekatan suku bunga atau pendekatan harga. Definisi tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Littleboy dan Taylor, bahwa kebijakan moneter merupakan upaya tindakan bank sentral dalam mempengaruhi perkembangan moneter jumlah uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang meliputi pertumbuhan ekonomi, stabilitas mata uang, dan keseimbangan eksternal pada perluasan kesempatan kerja.
Melalui kebijakan moneter, bank sentral dapat mengontrol jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter suatu bank sentral dapat dikelompokkan menjadi dua bagian utama. Yang pertama, kebijakan moneter yang ketat. Yang kedua, kebijakan moneter yang longgar. Menurut Miskin, menyatakan bahwa sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan atau sasaran kebijakan moneter adalah untuk membantu mencapai sasaran-sasaran kebijakan makroekonomi, yaitu A. Memperluas kesempatan kerja. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, stabilitas harga. Yang keempat, stabilitas tingkat suku bunga. Yang kelima, stabilitas pasar uang. Yang keenam, stabilitas pasar valuta asing. Jika pemerintah atau bank sentral suatu negara menganut atau memilih kebijakan moneter bertujuan jamak atau ganda, artinya peran yang kebijakan tidak hanya mencapai stabilitas harga, akan tetapi juga harus memperhatikan tujuan yang lainnya. Dengan kata lain, sasaran kebijakan moneter menjadi multi objektif, dan bank sentral menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Alamsyah dan Masyuri, idealnya semua sasaran akhirnya kebijakan moneter harus dapat dicapai secara bersama dan berkelanjutan. Namun, pengalaman di banyak negara, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa hal yang dimaksud sulit dicapai, bahkan ada kecenderungan saling melemahkan atau kontradiktif antara satu tujuan dengan yang lainnya. Misalnya, kebijakan moneter yang ditunjukkan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi seringkali kontradiktif dengan kebijakan moneter yang ditujukan untuk mencapai stabilitas harga. Kebijakan moneter yang ditunjukkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan lebih bersifat ekspansif, sedangkan kebijakan moneter yang ditunjukkan untuk mencapai stabilitas harga lebih bersifat kontraktif. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa kondisi perekonomian suatu negara memburuk karena bank sentralnya menerapkan kebijakan moneter yang bertujuan ganda. Untuk alasan ini, maka mayoritas bank sentral baik di negara-negara industri maupun di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, Bank Indonesia meprioritasi kebijakan moneternya menjadi kebijakan moneter yang bertujuan tunggal. Seperti halnya dengan di negara-negara lain, Bank Indonesia memiliki stabilitas harga atau inflasi sebagai satu-satunya tujuan akhir kebijakan moneter. Pertanyaan yang patut diajukan, mengapa inflasi menjadi satu-satunya pilihan sebagai tujuan akhir kebijakan moneter? Beberapa hasil studi mendokumentasikan bahwa efektivitas kebijakan moneter sangat tergantung pada hubungan yang stabil antara instrumen kebijakan moneter dengan tujuan akhirnya. Dalam jangka panjang, kebijakan moneter hanya berpengaruh terhadap kenaikan harga inflasi dan tidak banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan output atau ekonomi. Studi Warjio dan Solikin menyimpulkan bahwa hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi adalah sempurna atau mendekati satu, sedangkan hubungan antara pertumbuhan jumlah uang yang beredar dengan pertumbuhan output mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah uang yang beredar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan harga-harga atau inflasi dan tidak banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB. Selanjutnya, C. Strategi kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter, pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif.
adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli di masyarakat. Pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi, kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain, yang pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara pengendalian uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantara adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPO atau singkatan atas dari Surat Berharga Pasar Uang. Yang kedua, fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Yang keempat, himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya, sebagai himbauan perbankan memberikan kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjamkan uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Materi selanjutnya tentang referensi finansial dan kebijakan moneter. Liberalisasi sektor perubahan nasional secara masif dimulai sejak krisis moneter tahun 1907 dan 1908. Hal ini ditandai oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908 tentang Perbankan. Undang-undang ini lalu diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang pembelian saham Bank Umum. Hingga saat ini, kebijakan liberalisasi keuangan telah diadopsi sejumlah negara di Asia Timur. Kecenderungan ini dilatar belakangi keterlibatan negara-negara Asia Timur dalam forum kerjasama ekonomi internasional. Liberalisasi juga dipandang sebagai solusi terhadap krisis ekonomi Asia Timur tahun 1997 atau 1908. Kecenderungan di atas melahirkan 3 pola pergeseran dalam sistem perbankan Asia Timur, yaitu yang pertama perubahan struktur portofolio dari dominasi kredit korporasi ke konsumen dan retail. Yang kedua, kombinasi antara peranan perbankan swasta dan pemerintah. Yang ketiga, semakin besarnya peranan bank asing di Asia Timur. Perubahan di atas melahirkan beberapa isu krusial seperti ketimpangan
alokasi kredit antara kredit konsumsi dan investasi, konsolidasi perbankan yang menggeser kepemilikan bank dari domisi pemerintahan ke swasta, serta kehadiran lembaga keuangan asing dalam industri perbankan nasional. Permasalahannya, liberalisasi keuangan yang dipraktikkan di negara-negara Asia Timur bersifat tak simetris. Ini tercermin pada perbedaan derajat keterbukaan sistem perbankan setiap negara, di mana Indonesia merupakan negara dengan derajat terbuka paling tinggi, liberalisasi asimetris. Liberalisasi keuangan merupakan bagian integral dari liberalisasi ekonomi. Liberalisasi keuangan mengurangi secara signifikan peranan pemerintah dalam industri keuangan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akses pelaku usaha, baik domestik maupun asing, terhadap industri keuangan, sehingga terhindar dari represi finansial. Pengalaman Brasil menunjukkan liberalisasi yang ditandai meningkatnya peranan perbankan asing yang mencapai sekitar 40% dari sisi permodalan, tak membuat kediaman sistem keuangan semakin baik. Rasio kredit perbankan terhadap PDB Brasil baru sekitar 43% pada 2009. Demikian juga Indonesia dengan derajat keterbukaan sistem keuangan paling besar memiliki rasio kredit terhadap PDB sekitar 29,62% tahun 2011. Hal ini hanya lebih baik dari Laos dan Kamboja yang rasionya 20,4% dan 27,6%. Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura yang memiliki 128,6%, Malaysia 117,6%, dan Thailand 92,97%. Fakta ini menunjukkan kehadiran bank asing di Indonesia dan sejumlah negara berkembang lain tak membuat alokasi kredit khususnya ke sektor produktif. Lebih baik bank asing tersebut, bank lokal pemilik asing hanya ikut bersaing menyalurkan kredit di segmen konsumen dan retail. Penetralisasi perbankan asing juga berdampak pada perubahan porsi kepemilikan bank di Indonesia yang terlanjur memberikan peluang bagi pihak asing memiliki 99% saham perbankan lokal. Tak bisa dihindari, kurang lebih 55,32% aset perbankan nasional dikuasai asing hingga akhir 2011. Bank-bank asing memiliki kemudahan mengembangkan segmen bisnis di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada kian ketatnya persaingan antar bank dalam merebutkan nasabah di daerah perkotaan. Penyaluran kredit perbankan menjadi semakin terkonsentrasi ke sektor konsumen dan korporasi besar. Perkembangan di Indonesia sangat kontras dengan Cina, di mana 4 bank BUMN Cina menguasai sektor 60% pasar perbankan nasional. Bahkan otoritas Cina secara periodik menginjeksi modal bagi bank pemerintahannya untuk mempertahankan bangsa pasar, mengelola liberalisasi peranan perbankan asing dalam industri perbankan nasional yang sangat besar, tak sejalan dengan kecenderungan di kawasan lain seperti Asia Pasifik dan porsinya kurang dari 10%. Eropa Timur
Timur Tengah, dan Afrika sekitar 15%. Kondisi Indonesia relatif sama dengan Amerika Latin, dan porsi bank asing yang mencapai 50%. Kehadiran bank asing di Indonesia dipicu kemudahan proses perizinan bank dengan prinsip single license. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.